Udah, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Semangat hari ini, meskipun ini di jam terakhir pelajaran fisika di hari Jumat ya? Ya, semangat. Ya. Untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, mungkin ketua kelasnya Mas Irsad mencoba untuk memimpin doa pagi hari ini ya. Baik. Silahkan Mas Irsad. Mari semuanya sebelum kita mulai Google Meet pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Baca doa, mulai. Selesai. Oke, terima kasih untuk Mas Irsad. Sebelumnya Ibu cek dulu ya. Yang tidak hadir hari ini siapa ya? Atau saya panggil satu-satu? Dipanggil satu-satu ya. Yang pertama sudah ada Mas Irsad. Kemudian Jambu hadir nggak? Kita pagi hari ini yaitu usaha dan energi. Pelajaran kita pagi hari ini itu adalah melalui pelajaran problem-based learning dan dengan pendekatan saintifik, peserta didik dapat berpikir kritis dan menguasai pengetahuan dan keterampilan dalam menganalisis hubungan antara usaha dan energi dan kreatif dan terampil dalam merumuskan penggunaan energi mekanik. Ada yang bisa menjelaskan? Apakah orang tersebut itu sudah melakukan usaha atau belum? Kan dia sudah mendorong dengan sekuat tenaga. Iya. Bisa. Bisa, dia melakukan usaha. Mas Irsad bisa ya. Terus yang lainnya ada pendapat lain? Kenapa kok itu bisa dikatakan dia sudah berusaha padahal itu baloknya tidak berpindah itu? Kenapa? Penjelasannya bagaimana? Ya, karena sudah memberikan gaya. Sudah mengeluarkan gaya gitu ya. Ada pendapat yang lain? Kira-kira? Ya. Meskipun dia sekuat tenaga tapi baloknya tidak berpindah. Nah, pengertian usaha itu apabila benda bergerak maka orang tersebut dikatakan melakukan usaha. Tetapi jika benda tersebut diam, maka orang tersebut dikatakan tidak melakukan usaha. Nah, tapi kan tadi di video kan bendanya tetap diam ya anak-anak ya? Iya, Bu. Berarti dapat dikatakan dia melakukan usaha atau tidak? Kalau tetap diam? Tidak. Oke. Jadi tadi orang tersebut tidak melakukan usaha. Coba kita tengok pengertian usaha. Ya, usaha yang dilakukan oleh sebuah gaya adalah hasil kali antara komponen gaya. Jadi ini tadi dorongan orang tersebut. Nah, ternyata kalau dia melakukan usaha, bendanya itu harus berubah dari posisi awal ke posisi akhir. Jadi di sini ada perpindahannya begitu. Nah, karena ada perpindahannya, maka usaha yang diberikan itu adalah F dikalikan N. Yang kita materi selanjutnya energi. Nah, gambar apa ini? Roller coaster. Ya, roller coaster. Kira-kira prinsip kerjanya menggunakan prinsip apa ya? Nah, roller coaster itu prinsipnya adalah menerapkan perubahan energi potensial dan energi kinetik. Ya, masih diingat? Oke, berarti untuk memahami prinsip kerja roller coaster, sekarang kalian buka LKPD yang sudah Ibu share di grup WA tadi pagi ya. Sudah dipelajari anak-anak? Suratnya. Nah, ini cara kerjanya. Oke, ini kalian aktifkan dulu gridnya buat mengetahui ketinggiannya. Kemudian speed. Kemudian pie chart ini boleh diaktifkan atau enggak. Nah, saya mending enggak usah. Soalnya biar kelihatan ketinggiannya berapa. Kemudian energinya ini kita aktifkan dulu. Kemudian kita pilih massa di sini. Nah, massanya ini kan 60 kg. Nah, kalau di sini bertambah besar, ini tambah kecil. Ya, Ibu pilih mungkin yang tadi aja 60 kg. Ini anaknya juga bisa diganti ya. Ada laki-laki, ada perempuan yang kayak gini, ada hanji. Yang guguk, Bu. Mau yang guguk aja? Ya. Oke lah, Manur.
Pasti yang nggak buat kalian. Oke, yang gugup. Nah, ini kalau sudah di sini nanti kalian lepas. Dia akan meluncur ke bawah, kemudian kayak pelosotan gitu ya, kayak roller coaster. Nah, kira-kira kalian pingin ketinggiannya berapa? Misalkan dia di pos. Ini kira-kira kalau dibaca ini ketinggiannya kan di sini kan ada 4. Ada 1, 0, 2, 4, 6, 8. Berarti setiap 2 kotak itu ada selisihnya 2 ya. Berarti kalau dia di sini, berarti kan di tengah-tengah ini udah 5 ya. Benar? Iya, Bu. Iya. Nah, jadi terus ini punjulnya. Lebihnya ini dikira-kira. Ini kira-kira ya 5,5 lebih sedikit gitu ya. Berarti ya kira-kira 5,6 atau 5,7. Kemudian kecepatannya, kelajuannya ya yang benar, kelajuannya 2,4 meter per sekon. Ini kalian masukkan ke LKPD, tabel yang ada di LKPD. Nah, di sini kalian isi paham praktikumnya caranya? Paham, Bu. Ibu beri waktu 5 menit dari sekarang ya untuk mengisi tabel itu. Untuk mengisi tabel ini Ibu beri waktu 5 menit. Kalian kerja mandiri ya. Nanti kalau sudah, saya minta perwakilan dari kalian untuk menampilkan hasilnya. Sudah selesai belum? Udah. Oh ya, coba ditampilkan hasilnya. Kira-kira bagaimana? 60 kg, Bu. Lupa nyalain mic. Oke. Masanya 60 kg. Lintasan yang dipakai lintasan pertama ya? Ya, lintasan pertama. Oke, coba yang data yang pertama itu ketinggiannya berapa itu? Ketinggiannya 5,5 meter. Oh ya. Kemudian? Lalu kecepatannya 2,4 meter per sekon. Ya. Nah, hasil energi potensialnya berapa? Kalau ketinggiannya segitu? 3.300 joule. 3.300 joule. Energi kinetik yang diperoleh? 172,8 joule. Saja ya Mbak Safa ya? Mbak Pinkan ya? Iya, Bu. Oke. Iya. Tepuk tangan dulu buat Mbak Pinkan yang sudah berhasil mengambil datanya. Dan terakhir data keempat, ketinggiannya 2,1 meter, kecepatannya terhitung 8,7 meter per sekon, energi mekaniknya 1260 joule, dan energi kinetiknya 2270,7 joule, sehingga energi mekaniknya 3530,7 joule. Oke. Terima kasih. Oke, yang lainnya? Ada yang sudah selesai? Saya sudah, Bu. Oke, Mas Jambu, coba tampilkan hasilnya, cobaannya. Ini Mas Saya Jambu share screen ya? gimana? Enggak, Bu. Saya Semangat, share semangat. screen ya. Oke, silakan. Saya menggunakan lintasan nomor 2. Ya. Masanya sama semua, Mm-mm. 60 kg keempat-empatnya. Yang pertama ketinggiannya 5,2 meter, Ya. kecepatannya 3,0 meter per sekon, Mm-mm. energi potensialnya 3120 Ya. joule, ikannya 270 joule, energi mekaniknya 3390 joule. Ya. Oke, Sudah. cuma 4 kali aja ya kegiatannya, Iya. datanya. Oke, jangan dulu di Iya. stop screen ya Mas Jambu ya. Coba kalian perhatikan anak-anak untuk ketinggian yang diambil oleh Mas Jambu, ini tadinya 5,2, kemudian 4,1, 2,1, 0,3. Berarti semakin ke bawah itu semakin kecil ya ketinggiannya atau semakin rendah ya? Ya, karena ketinggiannya. Ya, ini ketinggiannya tadi divariasikan karena pakai lintasan yang pertama dia dari atas terus ke bawah gitu ya Ya, tabelnya. Kemudian kalau ketinggiannya semakin kecil berarti energi potensialnya bagaimana ini? Tadinya 3000, 2000, 1000, ternyata jadi 180. Jadi nilainya semakin kecil juga. Berarti berbanding apa? Ketinggian sama hubungannya? Ketinggian akan mempengaruhi besarnya energi potensialnya ya, semakin kecil juga ya. Berarti berbanding lurus apa berbanding terbalik ini? Berbanding lurus. Ya, pintar sekali, berbanding lurus ya.
Kemudian untuk kecepatan, tadinya 3 meter per sekon, kemudian 5,5 meter per sekon, 8,4 meter per sekon, 10,3 meter per sekon. Ini semakin ke bawah semakin besar ya, Makin besar. semakin Iya. besar. Nah, energi kinetiknya coba dilihat di kolom energi kinetik. Semakin apa ini anak-anak? Semakin Sisanya besar. semakin besar. Ya, berarti kecepatan mempengaruhi tidak sama energi kinetik? Pengaruh. Oke, pengaruh. Nah, ketika energi potensinya besar, energi kinetiknya sedikit. Energi potensialnya berkurang, ternyata energi kinetiknya bagaimana anak-anak? Makin besar. Makin besar, bertambah ya. Kemudian yang Yo. ketiga, energi potensialnya kecil, semakin kecil, ternyata energi kinetiknya bertambah juga ya. Besar. Nah, Iya. kalau dijumlahkan ternyata bagaimana anak-anak energi mekaniknya? Ini besarnya hampir 3390, 3367, 3376, 3362. Besarnya kira-kira berubah tidak? Hampir tidak berubah. Ya, ini Tipis. mungkin hampir tetap ya. Mungkin di sini nanti perkaliannya di sini atau mengambil ketinggiannya itu yang baca tadi ketinggian dari itunya. Begitu. Jadi bisa di energi mekanik yang ada di atas, energi mekanik yang ada di atas itu jumlahnya akan sama dengan energi mekanik yang ada di bawah. Begitu juga kalau dia bergerak ke atas juga, jumlah energi mekaniknya juga akan selalu tetap. Begitu anak-anak. Paham tidak? Paham, Bu. Nah, ini dinamakan hukum kekekalan energi mekanik. Begitu. Oke, ini untuk penerapan contoh soalnya. Ini biasanya keluar kalau di UNBK ya. Kalau sekarang kan sudah AMBK ya. Kalian sudah nggak mengalami ujian nasional. Nah, ini contoh soalnya. Sebuah bola sedang meluncur menuruni lintasan licin. Bila besar kecepatan benda di titik A sama dengan 10 meter per sekon di atas, dan gravitasinya 10 meter per sekon, tentukan berapa besar kecepatan benda di titik B. Yang ditanyakan adalah kecepatan di B. Prinsipnya apa tadi anak-anak? Besarnya apa yang tetap? Energi mekanik. Iya, energi mekanik yang di A itu akan sama dengan energi mekanik yang di B. Karena energi mekaniknya itu selalu tetap, jadi penyelesaiannya perubahan energi kinetik itu akan sama dengan perubahan energi potensialnya. Nah, kemudian karena masanya sama, bendanya kan satu, berarti masanya sama. Nah, kita coret M-nya. M-nya dicoret tinggal setengah VB kuadrat dikurangi VA kuadrat, kemudian yang ruas kanan itu tinggal G dikalikan HA min HB. Tinggal kita masukkan saja angkanya tadi yang di kecepatan yang A 10, kita masukkan, langsung kita kuadratkan ya anak-anak ya. 10 kuadrat berapa? 100. 100. Kemudian kita masukkan HA-nya 6, HB-nya 1. Nah, ini oke, sampai di sini ada pertanyaan? Mungkin kurang jelas penjelasan Ibu untuk contoh soal? Ini pesan Ibu untuk jangan lupa ya PR-nya dikerjakan itu yang tadi yang saya lihat di halaman 60 tadi. Jangan lupa minggu depan kita bahas. Oke? Kalau nggak ada pertanyaan, Mari semuanya sebelum kita mengakhiri. suaranya mungkin agak kurang. Mari semuanya sebelum kita mengakhiri Google Meet siang hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Baca doa mulai. Alhamdulillah. Selesai. Oke, terima kasih untuk Mas Irsa. Tetap semangat ya kalian ya. Ya. Kalau misalkan ada pertanyaan bisa japri Ibu, misalkan belum jelas bisa japri Ibu, dan tetap jaga kesehatan. Jangan lupa makannya jangan sampai telat, belajarnya sampai telat, sampai ketemu di pertemuan yang selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.